terutama teknologi investasi ya. Karena kan banyak sekali sekarang platform investasi yang nggak jelas juga. Nggak jelas gitu kan. Makanya saya pengen jangan sampai masyarakat kita ini tertipu dalam artian kepancing iklan lah, kepancing marketing, ngomong akhirnya masuk duit, habis dan sebagainya. Itu jangan sampai. Makanya pengenan saya adalah memberikan edukasi ya supaya orang itu benar-benar tepat untuk dalam memilih investasinya seperti itu. Di Jogja ada yang itu lagi bagus sekolah trading. Apa Pak? JTS namanya Pak. Oh JTS. Jogja Trading School. Bagus semuanya belajar. Saya pernah dengar itu. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Bagus walaupun belum ada tempatnya karena pandemi Pak. Nggak boleh iya. terima Pak kita dari pemerintah. Jadi kita ntar ngajarnya di kopi Klotok gitu ya, di kafe kopi. JTS bagus Pak, ngajarin orang dari basic sampai bisa trading. Banyak nanti kita ada beasiswa juga. Oh gitu. Pada orang-orang yang di bawah umur itu kita gratiskan untuk belajar. Beasiswanya kalau kita nyampe 1000 subscriber, kita akan acak 10 subscriber untuk belajar gratis. Wah, luar biasa sekali. Kita acak bos. Nggak mau belajar kasih ke tetangganya, biar tetangganya belajar. Tetangganya nggak mau kasih ke RT-nya. Nanti RT-nya ngajarin dia lagi. RT-nya belajar juga kan? Belajar. Nah itu dia. Di satu kampung belajar semua. Oke, berarti ternyata nggak cuma murni dari sisi tradingnya aja sebagai investor ya kita bisa dapatkan duit di situ. Betul ya? Pak. Sebagai IB independent broker ya. Betul. Jadi secara harfiahnya, IB itu apa tuh? IB itu kan introducing broker ya. Introducing broker. Introducing broker. Jadi kita memperkenalkan sebuah broker kepada masyarakat. Syukur-syukur si perwakilan IB ini kan punya knowledge untuk mengedukasi mereka gitu kan. Oh, tentang investasinya. Tentang investasi yang baik dan benar gitu kan. Terutama seperti kayak teknik tradingnya dan sebagainya kan. Jadi si nasabah juga akan nyaman gitu kan. Kemudian untuk si IB ini kan bisa dia berdiri nggak hanya dengan satu company, mungkin multi company dan yang mana yang terbaik lah. Tawaran paling baik. Betul, yang tertinggi lah. Gitu. Jadi ya memungkinkan untuk dia make money lebih besar. Gitu. Ya, kalau misal kita dapat nasabah yang gede IB, dia tetap tanpa modal, mungkin modal hanya modal pulsa kali ya. Misal kalau komisi sebulan bisa 100 juta. Why not? Kita menghubungkan orang ke bisnisnya. Betul, pahala, nasabahnya profit, kita dapat komisi, company happy, semuanya happy ya. Semuanya happy. Iya. Itu nanti trik-trik menjadi IB yang bagus itu gimana tuh? Sebenarnya IB itu bisa dibilang marketing ya Pak ya. Kan banyak juga nih di Jogja ini banyak Pak. Jadi banyak orang-orang yang sudah trading loss, sehingga beranggapan bahwa bisnis trading ini jelek, bisnisnya loh Pak. Bisnis trading itu jelek. Bukan tradingnya ya, tapi bisnis trading itu jelek. Saya bilang ya, tapi ternyata ada beberapa orang yang menggunakan pintu yang lain di bisnis yang sama bisa kembali modalnya bahkan lebih kaya dengan cara menjadi IB itu tadi. Oke. Nah itu triknya gimana? Ya, emang kalau kita lihat dari kacamata awam ya Pak, kacamata orang awam yang belum tahu forex dan baru mengenal forex. Mungkin dia browsing kan cari forex itu apa, itu emang di situ image-nya jelek. Karena apa? Sebenarnya bukan bisnisnya, bukan forexnya, tapi adalah oknum yang memperkenalkan bisnis itu ke nasabah gitu kan. Kadang masalahnya itu di situ. Jadi contoh gini, si marketing nemuin nasabah dengan knowledge pas-pasan. Dia membujuk nasabah, Pak ini pasti untung, tapi dia ngomong risiko pertama. Kemudian dia nggak pernah mengajarkan cara trading yang bagus karena dia sendiri baru 2 bulan join perusahaan kan. Belum bisa trading. Betul. Akhirnya Pak saya tradingin, saya master dia bilang. Oke. Akhirnya apa? Nasabah habis. Rugi. Nah, nasabah menganggap ini jelek. Sebenarnya jelek bukan bisnisnya, tapi oknumnya Pak. Yes. Jadi yang bikin jelek bisnis ini adalah bukan bisnisnya bagus. Buktinya sampai dari tahun 80-an, tahun jebot sampai tahun sekarang juga masih ada, bisnisnya bagus, banyak yang profit kok. Betul. Asal dijalankan dengan baik banyak profit. Nah, Anda rugi dan trauma, ya Anda akan tetap rugi selamanya gitu. Cari orang yang lebih baik gitu ya, bisnisnya bagus kan, bisa bikin profit kok. Jangan percaya sama marketing, jangan titipin duit dia buat trading ya. Betul Pak. Trading sendiri. Mendingan belajar. Belajar. Tadi apa namanya? JTS Pak. JTS, mendingan belajar di situ, punya pengetahuan yang cukup, barulah trading di situ. Nah, gitu. Jangan percaya marketing yang
Ya mungkin baru 2 minggu. Kadang coy. datang rok mini itu. Itu Pak, itu Cowok rok power mini. closing-nya itu, power Iya. closing-nya itu. Wah, beli saya. Seorang Gitu ya ternyata ya, ada bisnis yang lain Betul. lagi ya disebut dari situ ya. 2005 ya. Oh, jadi 2005 sampai 2008 tuh ngapain dulu? saya sempat bikin perusahaan sama teman sama si Topan itu. Saya Oh, iya, sekarang iya. sukses di perusahaan waktu itu kan. Basic saya IT, Topan bersih marketing. Jadi kita combine, aku yang coding, kamu yang jualan gitu kan. Bikin website dulu kan. Cuma tahun 2008 awal itu kan ya karena kita semuanya nggak punya modal gitu kan, akhirnya Oh, kalah sama yang gede ya. kalah sama yang gede, kita collab lah, akhirnya kita memutuskan untuk merantau lah. Nah, si partner saya ini masih stay di Jogja gitu kan, sebagai marketing juga di bank gitu kan. Ya, oke. Oh, Pak Topan itu. Pak Topan. Oh, sekarang buka restoran. Sego Sadu Sego Surabaya. Sadu Surabaya. Di Seturan ada, di Babarsari ada, di mana? Di Bino ada. Di Pelagan buka, kemudian di Pelagan buka. banyak kok, Banyak. 4 cabang. Tolong ya, Sego Sadu ya, tolong masuk ya yang resmi ya. Ini gratis, masih free. Tolong Sego Sadu masuk. Kecil lah, rate kita kecil. Kecil. Buat Pak Topan, sukses Pak Topan. Enak, satenya enak. Satenya enak banget. Oke. Oh, baru Anda kemudian masuk ke 2008 ke bisnis trading. Betul. Oh enggak, Iya. gini, 2008 saya tuh sebenarnya dapat tawaran dari perusahaan IT juga. Perusahaan IT juga waktu itu di Bekasi. Nah, perusahaan IT itu punya klien perusahaan trading ini. Oh. Ah. Oh, dulu masih pakai pihak ketiga ya. Betul, Oh, outsource, Iya, kan. outsource ya. Nah, waktu saya maintain si klien ini perusahaan itu, akhirnya daripada ribet-ribet, kita lewat jalur belakang ceritanya. Nikung bos saya. Saya langsung direct ke perusahaan, udah saya in-house di sini. Gitu kan. Oke. Udah. Oke. Berarti sepanjang IB kan Jogja banyak banget nih, dari Okta itu pada berapa IB tuh, FBS ada berapa IB itu banyak Betul. banget loh server luar itu. Ya, memang Persaingannya luar biasa juga ya. betul. Makanya kita harus ada semacam komunitas lah. Mungkin kalau kita si IB ini punya skill untuk men-training kan bisa rutin, Pak. Tiap hari training 5 orang sebulan berapa? Nggak ada punya pikiran pengen dibikinkan dasar hukumnya IB itu gitu. Di kita masih abu-abu. Masih abu-abu ya. Itu agreement antara IB sama company aja. Oh iya. Tapi selama ini so far sih nggak ada masalah. nggak ada masalah ya. Kecuali IB yang ya ada juga yang Yang kasus- mengatasnamakan IB gitu ya. mengatasnamakan udah nggak dibayar, kasus ya keluar itu udah biasa lah. Biasa gitu. Terus sebenarnya itu udah melewati agreement ya pasti kan. Lagian juga nasabah nggak tahu itu IB apa enggak ya. Betul. Nggak tahu ya, dia tahu broker aja gitu. Ya, jadi buat nasabah-nasabah ya cek betul lah broker Anda itu legal atau tidak. Cek di bapepti.go.id, ada ya webnya, lihat ya, dikeluarin lagi ya. Di PT KBI ya, Clearing Berjangka Indonesia ada tuh legalitasnya di situ, di BBJ Bursa Berjangka Indonesia atau ICDX ya. Ceklah broker Anda terdaftar enggak di 4 lembaga itu ya. Minimal 3 lembaga itu ya, BBJ atau ICDX. Ya jangan yang ilegal-ilegal lah ya. Sementara kalau Jangan bisa lah, milih yang legal, Betul, legal lah betul. ya. Karena kan ilegal gini. Contoh sama-sama duit 100 juta ya. Kita main di broker lokal yang resmi. Ya, kita amit-amit si company ini terjadi apa bangkrut apa. Bangkrut. Uang kita masih bisa diklaim, Pak. Iya kan? Masih bisa diklaim. Karena ada penjaminnya. Ya. Nah, kalau broker luar negeri, misalnya ke broker Rusia lah, anggaplah kita 100 juta, dia nggak bayar, kita mau cari kemana? Modal web doang. Modal web doang. Officialnya di Indonesia belum ada, perwakilannya pun belum ada, kan cuma IB. Toh kalau kita mau menelusuri ke sana, duit 100 juta nggak cukup, Pak. Iya juga, lebih banyak modal. Iya. Dan itu banyak server luar di Indonesia. Banyak, Pak. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya itu PR pemerintah lah. Pemerintah gimana untuk memfilter dalam artian, ya sebenarnya Free trade lah susah ya. susah, itu pasar global, Pak. Iya, bisa global. Ya terserah si nasabah yang mana. Ya, aja. yang penting ya yang Anda penting aman aja lah gitu. main aman aja lah, makanya nonton video inilah, Yang anti penting trading ini. Anti trading ya? Bikin rugi. Bikin rugi. Cakep. Penonton Lenong banyak nih Pak, tinggal gocap rame Pak di sini. Masak air. Biar mata. Ada Kak Nunu juga di sini. Request lagu dong. Kenapa pada akhirnya kembali ke Jogja lagi, Pak? Nah itu Pak, Jogja ini kan terbuat dari cinta, dari kenangan. Wow. Jogja itu terbuat dari kenangan. Jogja itu terbuat dari kenangan, cuy. Kenangan yang tidak pernah padam. Jadi memori-memori waktu dulu itu kalau kita di kota manapun pasti akan teringat historical itu gitu loh. Angkringannya, Angkringannya, pecel lele. pecel lelenya, Sarma.
sarkem jalan sarkem ya, kenangannya. Gitu kan. Kemudian Suasananya beda ya dengan kota lainnya. betul, dan kemudian saya juga menemukan jodoh di Jogja. Oh iya. Udahlah komplit lah. Gitu. Saya Itu satu kuliahan. enggak sebenarnya istriku di Semarang. Cuma dipertemukan di Jogja. Ya, Jogja berbeda kenangan. Susah dulu. Jadi jodoh ya ketemu di Jogja. Betul. Jadi jodoh. Dan mungkin Orang Semarang. orang Semarang ya. Orang Semarang jadi jodoh. Sekarang stay di Semarang. Stay Semarang. Tapi mungkin nanti endingnya kita akan menemukan di Jogja Di juga. Jogja juga ya. Saya pengen seperti itu. Keren. Teman saya juga dulu hampir ketemu jodohnya, hampir ya. Hampir. Ngerasa ketemu jodohnya orang Surabaya waktu itu. Oh. Terus Tapi ceweknya, pleset. wah udah bantuin skripsi segala macam tuh. Oh. Ceweknya pulang Surabaya hilang. Wah, sampai kantor nangis-nangis cerita Itu kalau anak-anak di gitu. forex istilahnya cut loss, Pak. Cut loss ya. Oh, autocut. Autocut itu. Iya, autocut. Hilang sudah semua kan, margin hilang segala macam. Padahal kurang apa coba bantuin skripsi segala macam modalin. Wah. Sampai tutup kafe kopinya. Oh, iya. Sekarang jadi editor. Mendingan sudah di IB. Suruh jadi IB ya? Oh. Nggak bakat dia jualan. Oh, nggak bakat ya? Dia nggak bakat jualan. Dia bakat jadi konsumen. Oh, iya. Yaudah, terus editor aja lah. Makanya di jajan aja mulu. Oh, jajan kotoran aku jorok. Oh gitu ya, oke, kembali ke kota Jogja lagi ya. Ya keren ya. Ini buat anda-anda para penonton channel ini bahwa bisnis trading itu nggak cuma jadi investor, nggak cuma jadi marketing gitu, nggak cuma jadi wakil pialang, nggak. Ada bisnis lain lagi, ada IB juga di situ gitu. Nah, bagaimana caranya? Anda bisa kontak kita di bawah ini ya, di deskripsi kita ya, bagaimana penjelasannya. Nanti kita akan adakan sesi live mungkin dengan Pak Pandi ya. Trik-trik menjadi IB yang keren, yang bisa bersahabat diterima orang dan menghasilkan uangnya sangat banyak. Kita ajarin juga di sekolah kita ini bagaimana caranya jadi IB. Wah, sekolah kita lu semua Pak. Jadi marketing bisa, belajar jadi marketing bisa, jadi trader bisa, belajar jadi IB juga diajarin di sini Pak. Tapi kita cari maling kan? Enggak, Oh, enggak. Diajarin jujur Pak di sini. Diajarin bagaimana cara move on juga ada di sini Pak. Yang belum move on tuh dibully terus tuh. Susah Pak pokoknya. Sampai dia akhirnya susah nyari yang lain, akhirnya teman sendiri Pak di badan. Nah, buat anda-anda yang ini adalah saya akan kasih buka momen ini ya. Ini segmen di mana salah satu contoh IB atau anda di luar sana kenalnya marketing ya, penghubung Betul, dari broker. betul. Ini adalah IB yang benar yang seperti ini, yang tahu tentang trading. Karena intinya anda ketemu di bisnis ini, ya, bagaimana caranya anda trading dan profit kan. Nah, bagaimana tips dan trik tentang trading Pak? Dari kacamata Ya, Pak tentang trading ya. tentang trading yang menguntungkan ya. Betul. Yang bikin rugi jangan Pak, saya juga bisa ngajarin yang bikin Iya. rugi. Yang bikin untung. Sebenarnya kalau trading itu begini, ini saya pengalaman pribadi ya. Saya mungkin untuk belajar, ongkos belajar saya itu mungkin udah miliaran. Oke. Dapat komisi masukin habis lagi dan sebagainya itu kalau ditutup. Oh, sempat dia komisi masukin. Iyalah Pak, kita kan Belajar. ongkos belajar kalau kalah katanya. Iya. Itu tapi bagus kalau kita lagi floating kita jadi dekat sama Tuhan Pak. Berdoa terus, sholat, berdoa terus gitu. Iya, minta turun gitu. Habis autocut miso-miso. Miso-miso. Lupa, Tuhan nggak ada dan sebagainya. Iya, Itulah. iya. Jangan- Salah tuh ya kayak gitu. Salah ya? Pak, salah. Jangan sampai seperti itu. Intinya gini. Mungkin di luar sana banyak sekali orang yang mengenakan jago trading, kemudian dia trader hebat dan sebagainya, bikin video dan bla 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 bla. Tapi kalau suruh trading pasti nggak bisa. Banyak kan seperti itu. Ngakunya master gitu kan. Guru yang sebenarnya adalah pengalaman gitu kan. Jadi pengalaman mungkin dari kita ngikutin si master A gagal, master B gagal, sekolah A gagal, sekolah B gagal, udah habis waktu dan habis biaya di situ kan. Kemudian saya sama teman mungkin yang udah lebih senior dari saya ngomong, sebelum kamu akan belajar di mana aja akan gagal kalau kamu nggak bisa mainin dirimu sendiri. Tentukan targetmu, dia bilang. Karena apa? Untuk trading forex ini kita nggak perlu teknik ilmu tinggi. Basic aja kita udah untung. Mungkin moving average, silang-silang untung. Targetmu berapa sehari? Iya. Butuhmu berapa? Itu yang kamu cari. Kalau kamu pengen kaya dari sini misalnya kan,
akan rakus, akan serakah. Greedy. Itulah musuhmu gitu. Kamu nggak akan sukses. Banyak yang gagal tuh kalau kayak gitu. Betul. Kita yang mungkin trading yang wajar, misalkan menekan target, oke lah sehari 2%, 3%, maksimal 5% lah. Sebulan udah berapa? Kalau modal 100 juta, anggaplah kita dapat 2% kan udah kali 20, Kali 20 hari. 40%. Iya, Berarti kalau modal 1 juta jadi 40 juta. 40 juta. Cukup dong buat hidup. Cukup banget. Nah, Siapa yang mau ngasih sebulan 40 betul. juta? Siapa yang mau gaji? Siapa yang mau gaji? Itu level gaji direktur kali ya. Di bawah itu juga kayaknya, Pak. Di bawah itu juga. Di bawah itu, Iya. direktur. Kecil, Nah, kecil itulah. Pak direktur. Jadi gini, saran saya kepada teman-teman semua, kalau mau trading konsisten profit, yang pertama adalah mentor, Pak. Carilah mentor yang benar-benar bisa menggait kamu ke arah trading yang benar. Itu satu. Ilmu ya berarti ya. Ilmu, Pak. Makanya kalau ada sekolah forex, ya boleh dicoba. Coba pasti akan nemu satu yang terbaik, gitu kan. Pasti ada mentor yang terbaik. Jangan sampai kalian yang di sana kayak saya, pengalaman saya, ongkos belajar saya itu kan karena saya nggak pakai mentor, saya belajar sendiri, kan otodidak, akhirnya bayaran habis, Pak. Coba aku bayar mentor misalkan, aku belajar mentor paling berapa Paling sih? berapa ya? Betul. Udah bisa tuh Kita ya. di-guide terus, kemudian dipandu, kemudian ada informasi kita diinfokan dan sebagainya, ada perkembangan apa kita diinfokan. Menurut saya itu yang paling benar gitu kan. Jangan sampai contoh saya yang tadinya saya percaya diri bahwa dengan cara ini akan jadi pengalamannya bagus, ternyata pengalaman yang pahit ujungnya gitu kan. Baru-baru ini aja saya menemukan yaitu harus cari mentor, kemudian meskipun saya udah hampir 12 tahun nih, Pak. 12 tahun di forex, saya minta mentor. Karena saya mungkin si mentor ini kan bisa update informasinya, mungkin kalau saya kan kurang update juga. Ya. Suatu saat pasti akan nanya dan saya bilang kalau ada informasi apa yang baru kabarin saya, teknik apa yang baru kabarin saya, nanti kita combine gitu kan. Ya, intinya sih itu. Terus gimana tuh buat orang-orang yang baru belajar? Segampang apa sih sebenarnya untuk open position? Maksudnya open posisi atau daftar registrasi, cari broker. Open position Open posisi. di market trading. Segampang apa sih Kalau open sebenarnya? posisi mah sangat gampang, Pak, kan? Klik sell buy udah jadi ya. Iya. Cuma alasan di belakang itu apa tuh? Nah kan orang-orang nanya, Iya. gimana Pak caranya? Bang, OP supaya profit gimana? Gitu kata dia kan, OP supaya profit gimana? Ya pastikan OP-nya bener. Cuma apa yang harus mereka ketahui? Mereka baca apa? Mereka pakai indikator Iya, apa? untuk Gitu. memutuskan untuk buy sell pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Itu yang berat sih. Ya. Kalau Pak Pandi sendiri pakai indikator nggak? Saya indikator basic, Pak. Basic. Kalau Pakai apa saya tuh? pakai MA aja udah selesai. MA berapa? Sama candlestick. Di trading forex itu kita nggak perlu indikator karena apa? Candlestick itu udah indikator, Pak. Ya, Iya, baca kan? candlestick aja. Betul. Dengan candlestick yang polos ada gelondongan itu, Hmm. ada buntut atas bawah itu udah indikator. Ngapain kita Shooting pakai star, double bottom, cukup baca candlestick aja buat Pak Pandi ya. Sekarang ya lebih itu paling candlestick saya pandu jadi moving average ya buat Bantuan ya. bantuan aja gitu. Tapi untuk primernya pakai candlestick aja udah cukup, Pak. Kalau saya pribadi ya. Karena kan saya udah lihat candlestick kan udah puluhan tahun. Ya. Jadi udah karakteristiknya udah Itu dia. baca gitu. Jadi Anda demo, Anda trading itu setiap hari berhubungan dengan candlestick. Ya kayak ketemu sama orang ya Pak ya. Betul. Mungkin kita nggak tahu orangnya. Mungkin kita nggak kenal orangnya tapi tahu dalam kondisi begini biasanya dia begini nih. Betul. Pengenalan karakter Iya. ya. Soalnya banyak yang nanya gitu, para murid, terus netizen, penonton kita, klien saya juga banyak nanya, pakai apa sih supaya saya untung? Sebenarnya semakin banyak, saya udah bilang gitu, semakin banyak ilmu yang Anda miliki, semakin pusing. Betul. Tersesat. Tersesat lah kita jadinya kan. Betul. Cukup ambil satu, maksimalkan di situ gitu. Kalau saya umpamanya kalau sekarang ditanya, pakai indikator apa bang? Ya Bollinger saya. Bollinger di garis tengah, open di situ, close di situ, selesai. Ya karena gini, di trading itu kan nggak ada yang namanya indikator mana yang paling bagus. Adanya yang paling tepat dan Yang paling paling cocok tepat. dengan karakter kita. Betul Itu aja sekali. sih. Ya mungkin ada yang menemukan indikator itu paling canggih, tapi kalau nggak cocok buat apa? Iya, Gitu. bingung juga kan. Betul. Kayak saya pakai fraktal bingung tuh. Betul. Panahnya udah nongol, mau di buy, pilang dia pindah ke bawah kan. Ya Karakternya nggak cocok. karena apa? Indikator itu terbentuk dari masa lalu, historical, kan?
nggak ada indikator yang bisa menebak masa depan. Betul. Mungkin nanti kalau ada dukun yang IT bisa coding, mungkin bisa Beli ya. Beli. Profit pasti kan? Pasti profit. Kan indikator adalah alat untuk menebak kemana harga akan bergerak berdasarkan harga sebelumnya. Historikalnya. Seperti itu ya. Oke Pak Pandi, terima kasih banyak tips and triknya. Semoga ini berguna banget ya untuk para penonton anti trading channel ya. Buat anda-anda yang pengen jadi trader, yang buat pengen jadi AIB juga bagus. Silakan tonton berulang-ulang channel ini. Anda kontak langsung juga nanti saya akan nanti Bapak kali-kali kita share di JTS boleh Pak ya? Boleh Pak. Iya, Saya sekarang udah freedom Pak, bebas. Bebas ya. Nggak ada kerjaan. Ada kerjaan. Trading sejam 2 jam. Ya. Bukan karyawan dong ya sekarang ya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ya. Buat anda yang masih karyawan, resign lah. Ya tetap kerja tapi belajarlah untuk trading, siapa tahu sampingannya ada kan. Betul. Buat kita ya, saya 2007 Pak pertama Pak. Oh, iya? Lumayan kan? Wah, Lumutan kita semua kan di sini kan. Masih bertahan di dunia trading artinya memang bagus gitu loh. Bagus. Ada hal dari sisi manapun yang bisa Anda capai di situ ya. Kita belajar bareng lah ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like and comment, dukung ini supaya bisa menyebar ke masyarakat luas bahwa edukasi itu penting dibandingkan sosialisasi ya. Anda dengar terus tapi nggak belajar percuma. Quote kita pertama apa tuh? Berapapun modal Anda kalau Anda nggak belajar, Nah, itu. percuma. Itu quote Atau pertama. belajar sendiri, Pak. Belajar Belajar sendiri. sendiri juga percuma. Percuma ya. Percuma. Oke, sampai jumpa di lain waktu bersama saya dan Pak Pandi di sini. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker ya. Tetap happy dan puasalah di waktunya, sahur buka, jangan buka di waktu sahur di waktu buka ya. Jangan lah ya, tetap tentunya dan di bulan yang penuh rahmat ini semoga Anda semua bisa jalankan ibadah dengan baik dan tertib. Jaga kesehatan, jaga jarak, jaga perasaan, jangan main hati. Tak gampang diajak makan donat. Jaga kerja keras, nakes kita ya, hargai itu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.